makanya saya bilang tadi, perjuangan dia kan nggak berat. Kita juga kan nggak tahu apa permasalahan Bu Weni, apa yang sedang dia hadapi, kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti berat. Setelah kasasi ini kan nanti kan setelah putusan resmi kita terima, 14 hari kemudian kan kita itu ingkrah. Kalaupun dari pihak Reski mau mengupayakan peninjauan kembali, yaitu haknya mereka. Tapi di pemikiran saya, apa novumnya mereka? Karena menurut saya novum yang bagus itu adalah tes DNA. Tapi kan sampai di kasasi tes DNA itu sudah tidak terlaksana. Dan di kasasi sendiri uh, Majelis Hakim Agung juga sudah menolak permohonan dia. Berarti ya sudah, berarti ini memang anak biologisnya. Jadi saya rasa sudah tidak perlu lagi untuk tes DNA. Tapi kembali lagi, saya harus baca dulu isi amar putusannya. Ada tidak perintah untuk melakukan tes DNA? Gitu. Kalau memang tidak ada ya sudah, memang dia sudah ditetapkan sebagai ayah biologisnya. Hmm? Oh, kalau kalau permintaan tes DNA kan sudah dari sebelum saya mengajukan ke pengadilan negeri saya sudah minta, tapi kan tidak mau. Pada saat di mediasi di pengadilan juga sama, saya juga sudah minta, tapi juga justru malah berbagai macam alasan yang dikeluarin. Tidak kenal, tidak ada hubungan hukum, macam-macam alasan yang dikeluarin. Pada saat proses pengadilan tinggi, saya juga minta lagi, tetap juga tidak digubris. Nah, makanya pada saat pengadilan tinggi selesai dan Reski menyatakan siap untuk menyatakan melakukan tes DNA, di situ saya sebenarnya lega. Kenapa? Akhirnya dia mau. Tapi ternyata faktanya itu hanya omongan saja, gitu. Tidak dia buktikan. Jadi apa yang dia ucapkan tidak dia buktikan. Justru malah melakukan kasasi. Kalau di gugatan kita di awal kan sudah kita tuangkan tuh untuk kebutuhan sekolah, kesehatan, kebutuhan sehari-hari itu semua ada kok. Sudah kita tuangkan kalau nggak sekitar 7,5 miliar sampai usia 21 tahun ya, dari lahir sampai 21 tahun. Gitu. Tapi kan permasalahan itu kan kita juga belum tahu di kasasi ini bagaimana gitu. Apakah itu diteruskan atau tidak saya juga belum tahu. Makanya saya harus baca dulu isi amar putusannya untuk masalah nafkah tadi ya. Tapi kalau kita lihat dari undang-undang pernikahan yang sudah direvisi, selama kita bisa membuktikan dia adalah ayah biologisnya, di situ akan ada hubungan keperdataan. Nah, dengan timbulnya hubungan keperdataan sudah pasti ada nafkah. Nah, jadi sebenarnya undang-undang yang mengatakan seperti itu. Kita hanya melengkapinya di gugatan. Tapi undang-undang memang sudah mengatakan seperti itu. Hmm. Hmm. Uh, saya rasa mungkin mereka sudah tahu, mungkin juga mereka belum tahu ya. Karena saya juga baru tahu juga hari ini kan. Saya baru tahu keluar dari media, tidak lama saya dikirim link media itu setelah saya baca, nggak nyampe 10 menit teman-teman media itu sudah banyak menghubungin saya semua. Jadi sebenarnya pihak saya juga sebenarnya belum ada persiapan apa-apa gitu. Karena kita juga baru tahu tadi siang, tapi sudah saya cek juga sih di website memang benar sudah keluar gitu. Cuman kan kita belum menentukan langkah ke depan lah. Yang pasti kita nanti sama tim kita harus diskusi dulu. Dan yang pasti juga saya ingin mempertemukan anak dan ayahnya. Itu dulu. Hmm. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi apa yang semua dia ucapkan di preskon pada saat itu, pembuktiannya tidak ada. Satu pun tidak ada. Gitu. Hmm. Nah itu dia, itulah yang harus kita bicarakan kan. Itu juga harus kita bicarakan ke depannya seperti apa. Apakah anak ini tinggal sama ayahnya, apa tetap tinggal sama ibunya, atau nanti ayahnya setiap hari libur ngebawa anaknya pergi.
Itu juga yang harus kita bicarakan gitu loh. Itu yang belum sempat kita bicarakan dari awal, tuh belum sempat gitu. Karena pembicaraan kita pasti selalu terputus pada saat bicara masalah DNA gitu. Jadi kita belum sempat bicara masalah yang tadi. Bagaimana teknisnya ke depannya, apakah anak tinggal sama ayahnya atau bolak-balik, kita juga belum tahu. Itu harus dibicarakan itu. Tapi kan banyak juga sebenarnya yang kasihan sama anak perempuan ini katanya Ya, kalau Reski justru terpaksa mengakui gitu kan. Itu gimana? gini. Bagaimana bisa bilang terpaksa kalau putusan pengadilan sudah menyatakan dia ayah biologisnya? Jadi mau tidak mau dia harus menerima. Permasalahan terpaksa atau tidak itu kembali ke hatinya dia lagi. Apakah dia sebagai manusia punya hati untuk memaksa menerima anak biologisnya padahal itu memang anak biologisnya? Ya saya juga kurang tahu. Kita kembalikan lagi saja ke orangnya. Gitu. Berarti kalau misalnya ke depannya Reski misalnya disetujui perihal nafkah dan Hmm. lain-lain tapi tidak ingin berkomunikasi secara langsung itu intens dengan ibu seperti apa? Itu tadi saya bilang, itu kembali lagi ke manusianya lagi. Apakah dia tega? Dalam arti, ya sudah kamu saya biayain, tapi kamu nggak ada komunikasi sama saya. Ya nggak bisa seperti itu juga. Kenapa? Karena putusan pengadilan sudah menyatakan dia ayah biologisnya. Ya harusnya kalau dia sudah dinyatakan sebagai ayah biologis, ya selayaknya bapak dan anak aja. Ya harus ada komunikasi. Apalagi ini kan anaknya perempuan, bukan laki-laki gitu. Jadi ya saya rasa anak perempuan pasti butuh perhatian dari bapak. Gitu. Bang ini kan kita juga udah ini ya udah bertumbuh Ya, terus maksudnya dia sendiri gimana sih bang mungkin kan ada omongan dari teman-temannya atau ada yang menyampaikan ke dia sebenarnya iya, iya, posisinya. ya itulah makanya saya bilang tadi tugas Bu Weni itu kan berat. Bukan hanya menerima hujatan dan hinaan aja kan. Dia juga harus menjelaskan ke anaknya permasalahan ini kan. Karena mau bagaimanapun juga anak ini kan sudah mulai tumbuh besar ya. Setidaknya dia sudah sedikit-sedikit sudah mengerti. Itulah tugasnya Bu Weni bagaimana menyikapi semua permasalahan ini dan bagaimana dia menjelaskan ke anaknya. Jadi memang tidak berat dan tidak gampang gitu. Mungkin gampang bagi netizen atau orang-orang yang negatif kepada dia, bicara seenak-enaknya. Tapi untuk yang menjalankan itu tidak gampang. Dan itu masa lalunya dia. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Nggak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi sebaiknya yang kita lihat itu adalah apa tindakan kita ke depan, apa solusi kita ke depan. Jangan lagi kita melihat ke belakang. Justru malah kita harus lihat ke depan karena ini ada masa depan anak gitu loh. Yang lalu ya sudah lalu, ya memang tidak terlepas dari dosa ya, cuman biarlah Tuhan yang menghukum itu. Tapi permasalahan di dunia ini ya kita teruskan. Kita harus tetap lanjut ke depan gitu. Bang sampai saat ini kalau ini sendiri menafkahi PP sendirian kan Iya, kesulitan iya atau sendirian. gimana sih bang? Iya sendirian. Ya dia menafkahi sendiri dari lahir sampai sekarang gitu. Makanya saya bilang tadi perjuangan dia kan nggak berat. Kita juga kan nggak tahu apa permasalahan Bu Weni, apa yang sedang dia hadapi, ya kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti berat. Dan saya rasa bukan hanya Bu Weni ya, semua ibu juga pasti berat dalam mengurus anaknya, gitu. Bang berarti selanjutnya akan menunggu dari sana atau abang akan meninjau dulu putusan dari Ya kalau yang pasti saya harus melihat dulu isi amar putusannya apa. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama tim apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, gitu. Kalau dari pihak sana ya itu tadi dengan beberapa kejadian yang udah-udah ya mau tidak mau ya saya hanya menunggu aja. Karena takutnya nanti dibohongi lagi kan. mungkin akan kedepannya kan kalau ini Oh ya, memang harusnya memang kita nih sebaiknya memang diwawancara seperti ini memang harusnya ada Bu Weni ya. Cuman Bu Weni memang lagi nggak bisa, dia lagi pergi ke Bogor dia sama anaknya gitu. Jadi dia memang tidak bisa. Jadi mungkin nanti beberapa hari ke depan lah mungkin nanti kita ada sama Bu Weni-nya gitu. Tapi saya sih pengennya saya membaca dulu isi amar putusannya itu apa gitu loh. Baru kita bisa enak lagi untuk bicara sama teman-teman media. Audio Jungle.